jelas fakta yang selama ini kita lihat di media sosial ataupun di wawancara-wawancara yang telah lalu, Gibran itu nggak banyak ngomong, ternyata malas ngomong sebenarnya. Hari ini dia tunjukkan bahwa dia itu bisa berbicara panjang lebar dan sesuai time yang diberikan oleh panelis. Halo, selamat datang di channel Firman Panipahan. Akhirnya 22 Desember 2023, yaitu debat cawapres yang banyak sekali dinanti oleh para pemirsa ya. Selanjutnya mari kita dengar bagaimana visi misi cawapres nomor 2. Sebenarnya bukan visi misi, lebih tepatnya kalimat pembuka sebelum debat. Karena visi misi itu kan sudah disampaikan. Masa visi misi itu berubah-ubah setiap debat, kan enggak menarik ya. Jadi yang keliru ini adalah panitia. Sebenarnya bukan visi misi, tapi kalimat pembuka dalam debat dengan tema ekonomi misalnya, itu yang lebih tepatnya. Oke, mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indonesia ini negara besar. Kita harus mampu keluar dari middle income trap. Kuncinya kita harus mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Di tengah gempuran resesi global, perang dagang, konflik geopolitik, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita tetap resilient di rata-rata 5%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung dengan penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan, penurunan angka Gini rasio, dan juga angka inflasi yang terkendali. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, lalu apa agenda ke depan? Kita akan lanjutkan hilirisasi, bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Oke, sampai situ dulu ya. Wah, ini di luar prediksi saya ya, bahwa ternyata Gibran ini menguasai tema ekonomi. Kan seperti yang saya sampaikan di video saya sebelumnya yang ini ya. Memang Gibran itu akan menjadi penguasa panggung. Kenapa begitu? Karena dia orang ekonom, karena dia pembisnis, pelaku bisnis. Jadi wajar bicaranya tadi kan banyak istilah-istilah yang saya nggak ngerti istilah-istilahnya itu. Ada kampret apa tadi, kampret atau apa. Tapi itu menunjukkan bahwa dia memang menguasai ini gitu. Oke, kita lanjut ya. Pemerataan pembangunan itu wajib. Sekarang investasi yang ada di luar Jawa sudah ada 53%. Pembangunan IKN yang berkelanjutan ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, akan membuka akses dan juga konektivitas, sekaligus membuka lapangan kerja. Nah, itu soal IKN juga disinggung sama dia, bahwa IKN itu membuka lapangan pekerjaan baru. Wajar ya kalau dalam pandangan ekonomi itu benar, ya memang seperti itu. Tapi kalau berbicara dengan pandangan etika lingkungan itu nanti berbeda lagi. Sekarang temanya ekonomi. Jadi ekonomi itu adalah bicara peluang. Oke, kita lanjut ya. IKN ini bukan hanya saja membangun bangunan pemerintahan, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, dan juga sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga berkeyakinan suatu saat nanti Indonesia akan menjadi raja energi hijau dunia dengan terus mengembangkan biodiesel, bioaftur dari sawit, bioetanol dari tebu, sekaligus kemandirian gula. Ini penting. Jadi cawapres itu harus mengerti ya
apa yang menjadi kekuatan Indonesia. Beberapa yang dia sebutkan bioetanol, tebu, sawit dan sebagainya itu menunjukkan bahwa memang Gibran itu mengerti komoditi gitu. Nah, ini modal awal nih, modal awal kalau menjadi, wapres gitu ya. Kalau wapres tidak mengerti perkara-perkara seperti ini, kayaknya dia tidak layak menjadi wapres. Karena dia hanya akan mengeksploitasi tok gitu. Yang mengerti saja kita akan masih ragu, apakah dia akan memanfaatkan itu untuk pertumbuhan ekonomi atau untuk memperkaya diri gitu. Makanya kita perlu yang mengerti dulu sebelum, bicara soal nilai tambah nanti. Kita lanjut ya. Untuk menuju Indonesia emas, dibutuhkan generasi emas. Kita harus mampu merubah future challenge menjadi future opportunity. Kita harus punya future talents yang dilengkapi dengan future skills. Future talents, future skill. Wah, istilah-istilah keren sekali ini. Future talent, future skill. Jadi skill masa depan, talent masa depan ini luar biasa, luar biasa. Saya mengakui kalau memang Gibran itu bukan hanya dia jadi cawapres itu bukan berdasarkan anak-anak Jokowinya gitu. Paling tidak dari video ini ya, paling tidak dari video ini. Dia menjadi cawapres karena kapasitas kualitasnya juga gitu. Dulu mungkin beberapa minggu yang lalu kita melihat, Gibran itu nggak banyak bicara, ya Anda pasti tahulah baca sendiri dan ya gitu aja, ya biasa aja gitu kan istilah-istilah Gibran itu. Tapi ini luar biasa saya salut. Kita selesaikan dulu ya. Untuk itu, hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto. Bapak dan Ibu yang saya hormati, narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan, percepatan, dan penyempurnaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya harus tepuk tangan untuk Gibran. Apa ya komentar saya terakhir? Dia menyentuh segala aspek ya, termasuk di akhir dari visi misi. Saya tidak sepakat disebut sebagai visi misi, tapi kalimat pembuka sebelum debat tentang ekonomi. Bahwa anak muda harus menjadi SDM pertama, SDM yang unggulan, SDM emas ya. Oleh karena itu perhatian terhadap, apa namanya, generasi muda itu harus menjadi perhatian utama dan itu disampaikan oleh Gibran. Dan lebih keren lagi di akhir sebelum penutup, di akhir penutup gitu ya, di apa namanya, di penyampaiannya itu, dia tidak lupa 22 Desember itu adalah Hari Ibu. Itu luar biasa. Itu saya tidak banyak komentar, yang jelas fakta yang selama ini kita lihat di media sosial ataupun di wawancara-wawancara yang telah lalu, Gibran itu nggak banyak ngomong, ternyata malas ngomong sebenarnya. Hari ini dia tunjukkan bahwa dia itu bisa berbicara panjang lebar dan sesuai time yang diberikan oleh panelis. Itu saja komentar saya terhadap Gibran. Wassalam.